Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang SPLDV, yaitu metode penyelesaian SPLDV. Langsung saja kita bahas materinya. Baiklah, kali ini kita akan membahas yaitu metode penyelesaian SPLDV. Ada 4 metode penyelesaian SPLDV, yaitu yang pertama metode grafik, yaitu metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggambar grafik pada bidang kartesius, di mana titik potong dari kedua persamaan itu menjadi penyelesaiannya. Kalau dia berpotongan berarti dia memiliki satu penyelesaian. Kalau dia sejajar berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Kalau dia berimpit berarti dia memiliki banyak penyelesaian. Kemudian metode yang kedua adalah metode substitusi, yaitu metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggantikan suatu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Contohnya X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian yang ketiga yaitu metode eliminasi, yaitu suatu metode SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel X atau variabel Y. Pilih salah satu, X atau Y. Kemudian yang terakhir adalah metode campuran, yaitu metode penyelesaian SPLDV dengan cara substitusi dan eliminasi. Kemudian kita akan bahas satu persatu metode keempat metode tadi. Yang pertama metode grafik, kita langsung bahas contoh soal saja. Yaitu contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Ini SPLDV-nya, X ditambah 2Y sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua, X dikurang 4Y sama dengan 9. Langsung kita jawab. Untuk mengerjakan metode grafik, kita ambil satu persatu terlebih dahulu persamaannya. Kita akan menentukan titik potong dari setiap persamaan. Yang pertama kita ambil atau kita cari titik potong dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 3 terhadap sumbu X. Jika titik potong terhadap sumbu X, maka Y kita nolkan. Kita tulis X tambah 2Y sama dengan 3, maka Y itu kita ganti dengan angka 0, maka X tambah 2 kali Y, jadi 2 kali 0 sama dengan 3. X tambah 0, jadi 2 kali 0 adalah 0 sama dengan 3. X tambah 0 adalah X sama dengan 3. Maka kita dapat titik koordinat yang pertama, yaitu 3,0. X nya 3, Y nya 0. Jangan kebalik ya. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Maka kita nolkan adalah yang X sama, kita masih pada persamaan yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 3. Sekarang gantian X nya yang kita nolkan, X 0 ya, ditambah 2Y sama dengan 3, maka 0 tambah 2Y sama dengan 2Y sama dengan 3, maka Y sama dengan 3/2. Kita dapatkan titik koordinat yang kedua, yaitu 0,3/2. 0-nya X, Y-nya 3/2. Sudah selesai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, yaitu X dikurang 4Y sama dengan 9. Sama, kita tentukan titik potongnya dulu, yaitu titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, maka X dikurang 4Y sama dengan 9. Y nya kita ganti dengan 0, X dikurang 4 kali 0, 4Y, jadinya 4 kali 0 sama dengan 9. X dikurang 0, yaitu 4 kali 0 ya 0 sama dengan 9.
X dikurang 0 ya tetap X sama dengan 9. Kita dapatkan titik koordinat yang selanjutnya dari persamaan ini, yaitu 9,0. Nah, yang terakhir titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X kita nolkan. Kita pakai persamaan yang kedua. X dikurang 4Y sama dengan 9. Maka X-nya kita nolkan, dikurang 4Y sama dengan 9. Maka 0 dikurang 4Y, yaitu min 4Y, sama dengan 9. Maka Y sama dengan 9 per min 4, atau Y sama dengan min 9 per 4. Maka diperoleh titik koordinatnya itu 0, min 9 per 4. 0-nya X, Y-nya min 9 per 4. Nah, setelah ini kita gambar, yaitu keempat titik koordinat yang kita peroleh ini pada bidang kartesius. Jadi nggak usah saya jelaskan karena ini sudah saya bahas pada materi yang sebelumnya ya. Ini kita gambarkan pada bidang kartesius seperti ini gambarnya ya. Kita gambarkan yaitu 3,0 berarti di sini 3,0, kemudian 0,3 per 2 berarti X nya 0, 3 per 2 itu sama dengan 1,5, berarti antara 1 dan 2 di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis yang seperti ini. Ini kita sebut sebagai garis yang diperoleh dari X tambah 2Y sama dengan 3. Kemudian kita gambarkan lagi 9,0 di sini. Dan yang terakhir yaitu min 0, min 9 per 4, 0 nya X, Y nya min 9 per 4, jadi 2 per 4, berarti 2,25 di sini kira-kira. Kemudian kita hubungkan dari kedua titik ini yang diperoleh, kita sebut ini sebagai garis yang diperoleh dari X dikurang 4Y sama dengan 9. Nah, karena dia berpotongan di salah satu titik, nah inilah yang dikatakan sebagai himpunan penyelesaiannya, yaitu berada di 5, min 1. Oke lah, kita lanjutkan ke metode selanjutnya. Soalnya sama, apakah sama? Nanti jawabannya 5, min 1. Yang kedua, metode substitusi. Soalnya masih sama. Ini pengen membuktikan apakah dengan metode yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama atau tidak. Kita jawab. Nah, perhatikan caranya ya. Di sini ada dua buah persamaan, yaitu X tambah 2Y sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Kemudian X dikurang 4Y sama dengan 9. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka cara yang pertama adalah ubah salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang pertama, yaitu X tambah 2Y sama dengan 3. Kita ubah menjadi X sama dengan. Jadi X sama dengan 3. Positif 2Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Dari positif menjadi negatif, jadi X sama dengan 3 kurang 2Y. Ini yang kita katakan sebagai persamaan yang terbaru, yaitu karena 1, 2 udah, berarti kita namakan ini persamaan yang ketiga. Jadi persamaan yang sudah dirubah tidak kita gunakan lagi. Nah, kemudian substitusikan persamaan yang baru tadi ke persamaan yang belum pernah diubah, yaitu persamaan 2. Itu X dikurang 4Y sama dengan 9. Maka nilai X-nya kita gantikan dengan 3 kurang 2Y dikurang 4Y sama dengan 9. Maka ini ada yang sejenis, min 2Y dikurang 4Y. Maka bisa kita selesaikan menjadi 3 kurang 6Y sama dengan 9. Kemudian 3 ini kita pindah ruaskan ke kanan karena sama-sama konstanta, menjadi min 6Y sama dengan 9 kurang 3. Karena positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Negatif 6Y sama dengan 9 kurang 3 adalah 6. Jadi min 6Y sama dengan 6. Saya sambung ke kiri karena tidak muat ke bawah ya. Kalau kalian catatnya boleh ke bawah langsung. Maka Y sama dengan 6 dibagi koefisien dari variabel Y, yaitu negatif 6. Jadi
positif bagi negatif adalah negatif 1. Setelah ini kita dapatkan nilai Y sama dengan min 1. Kita substitusikan lagi ke persamaan 3. Persamaan yang kita dapat baru dari persamaan 1. Maka kita gunakan X sama dengan 3 kurang 2Y. X sama dengan 3 dikurang 2. Y-nya kita ganti dengan min 1. Kemudian X sama dengan 3. Negatif 2 kali negatif 1. Jadi positif 2. Maka X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5, min 1. Sama saja seperti tadi jawabannya. Kemudian metode selanjutnya adalah metode eliminasi. Soalnya sama, cuman caranya yang berbeda ya. Di sini ada persamaan yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 3. Kemudian X dikurang 4Y sama dengan 9 sebagai persamaan kedua. Nah, caranya adalah kita eliminasi variabel X terlebih dahulu. Kenapa saya dahulukan X? Karena X koefisiennya sudah sama. Kemudian kita tuliskan X tambah 2Y sama dengan 3, X kurang 4Y sama dengan 9. Nah, kita eliminasi artinya kita kurangkan ke bawah. Atau kita lakukan penjumlahan, boleh, tergantung dari tanda dari variabelnya ya. Dari yang pengen kita hilangkan atau kita eliminasi. Nah, untuk variabel X ini positif semua. Untuk menghilangkannya berarti yang paling tepat tandanya adalah kita kurangkan. Jadi kalau tandanya sama, untuk menghilangkannya kita kurangkan. X dikurang X jadi habis. 2Y dikurang negatif 4Y. Min ketemu min jadi plus. 2Y tambah 4Y adalah 6Y. Maka sama dengan 3 kurang 9 min 6. Maka Y sama dengan negatif 6 per 6. Yaitu Y sama dengan min 1. Selanjutnya, setelah eliminasi variabel X, gantian eliminasi variabel Y. Sama, kita tuliskan dulu persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, di sini kita pengen eliminasi variabel Y. Kalau kita lihat di sini, walaupun kita langsung kurangkan atau jumlahkan, ini tidak akan habis. Nah, caranya adalah kalau koefisiennya berbeda seperti ini, ada 2, ada min 4. Caranya adalah kalian harus kalikan. Gimana caranya? Yang kecil bisa menjadi yang besar. Seperti ini, 2 ke 4 itu dikali berapa supaya menjadi 4? 2 kita kalikan dengan 2. Nah, 4 nggak usah dikalikan, karena dia tujuannya, maka kita jalankan di tempat aja, kita kali dengan 1. Jadi persamaan yang pertama kita kalikan dengan 2, dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Kita kalikan ya. X kali 2, 2X. 2Y kali 2, 4Y, 3 kali 2, 6. Jadi semuanya kita kalikan dengan 2. Nah, untuk yang persamaan kedua kita kalikan 1, tidak berubah ya. X kurang 4Y sama dengan 9. Kemudian kita garis bawahi untuk kita kurangkan atau kita jumlahkan. Nah, ini berbeda tandanya, ada positif, ada negatif. Kalau kita negatifkan, nanti negatif kali negatif positif, malah dia itu bertambah. Nah, caranya adalah kalau tandanya berbeda seperti ini, berarti kita jumlahkan. 2X tambah X, 3X. Nah, positif kali negatif, ya berarti tandanya tetap negatif. Maka 4Y kurang 4Y habis. 6 tambah 9, 15. Maka X sama dengan 15 bagi 3. Jadi X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5, min 1. Sama bukan? Cuman caranya saja yang berbeda. Ini cara yang terakhir, yaitu metode campuran. Sama contoh soalnya. Nah, sekarang kita tuliskan persamaan pertamanya, persamaan keduanya juga. Nah,
Untuk campuran yang kita dahulukan adalah eliminasi dulu variabelnya. Terserah mau X atau Y, sama saja. Karena sini X-nya sudah sama, koefisiennya berarti kita pilih eliminasi variabel X. Caranya sama seperti tadi. Kita kurangkan sehingga didapat Y sama dengan min 1. Nah, bedanya kalau sudah dapat hasil eliminasi yaitu Y sama dengan min 1, kita nggak eliminasi lagi, tetapi kita campurkan dengan substitusi. Maka nilai Y yang kita peroleh yaitu min 1, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, contohnya ini kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi, X tambah 2Y sama dengan 3. Maka X ditambah 2, Y-nya ganti min 1. Positif kali negatif, negatif. Jadi, X dikurang 2 atau negatif 2 sama dengan 3. Maka, X sama dengan min 2-nya pindah ruaskan ke kanan. Jadi, dari negatif pindah ruas jadi positif. X sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi, sama. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 5,-1. Dari keempat metode ini, semuanya sama. Hasilnya sama, yaitu 5,-1 untuk contoh soal yang sama. Artinya, untuk kalian mengerjakan soal, kalau tidak ditentukan metode apa yang harus digunakan, maka kalian boleh pilih mana yang menurut kalian paling mudah untuk menyelesaikan SPLDP tersebut. Semoga pembelajaran ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian tentang SPLDP dan bermanfaat untuk kehidupan masa depan selanjutnya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar di rumah. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.